dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Timbul lagi di Hot Room, pengacara dari KDM memberikan pembelaan bahwa di video dari Pak KDM ada pemberitahuan bahwa acaranya itu malam. Bisa nggak? Bisa. Jadi video yang tadi Bang, yang ditampilkan itu kurang lengkap. Ini saya Coba langsung aja yang malam itu, coba. Ya. Ke situ udah pasti Ari Ayah mah Di pendopo. Nah. Di depan pendopo ada alun-alun besar. di situ. Warganya nanti diharapkan warga datang pada acara kesenian. Betul. Tidak pada acara tanggal 16. Betul. Kalau tanggal 16 nanti pabulit. Pabulit. Dan kemudian nggak bisa ketampung. Ya, betul. Ya kan? Nah, disiapin apa aja buat warga nih tanggal 16? Rencananya kita siapin makanan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Kayak ini ada nggak nanti? Telepon. Telepon ada. Ada. Awuk. Awuk ada. Bakso. Bakso ada. Mie ayam. Mie ayam ada. Soto. Soto ada. Nasi goreng. Burayot. Gurayot. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Nasi goreng ada. Terus kemudian sate. Jamnya mana jamnya? Ada sate Purwakarta. Sebentar. Orangnya harus bawa. Siap. Jadi siapin makanan gratis. Siap. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak pokoknya. 5.000. Sekuat-kuatnya. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup, insya Allah. Wadah. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Boleh datang. Ke lapangan. Lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Betul. Nah, Ya. Jadi kalau kita lihat video yang tadi, Disebutkan tanggal 18 di alun-alun sebelah Malam. pendopo benar. Ada kata malam ya? ada kesenian, Oke. acara kesenian. Jadi di video tadi Ya. memang ada kata-kata bahwa acaranya itu bukan dalam pendopo, tapi di seberang pendopo itu alun-alun dan ada malam. Ya. Halo Ibu Devi, Anda sebagai pengamat sosial, bagaimana komentar Anda terhadap ini? Ya, Apakah sesudah melihat masa ribuan pagi-pagi datang, perlu segera tindakan atau gimana? ya, sebenarnya peristiwa ini sesungguhnya bukan hanya tragedi lokal, Bang. Ya. Karena ini juga menjadi tragedi dunia. Artinya yang sering kita luput dari pembahasan ini adalah justru bagaimana mengelola kerumunan. Ya. Yang paling anyar mungkin paling ingatan dunia adalah terakhir bahkan negara seperti Korea Selatan saja pada saat pesta Halloween ya juga menghadirkan banyak korban. Ya, benar. Artinya kita sekarang perlu fokus, kita ingat Indonesia itu sama dengan kayak India, Brazil segala macam yang apa? Punya keragaman budaya, lalu punya penduduk banyak dan tingginya frekuensi kegiatan massal. Ya. Dari mulai perayaan agama, upacara adat, kegiatan politik dan sebagainya. Artinya inilah alarm nasional, kita punya yang namanya manajemen kerumunan dan ini bukan sekedar teknis Tugas belaka. siapa itu? Ini harus menjadi agenda nasional karena tadi Dalam kasus ini tugas siapa? kalau dalam Kapolres? kasus ini, nah kita serahkan kepada pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan. Ya. Tapi ini menjadi alarm semua orang karena kita ini negara festival, Ya. masyarakat kita masyarakat kolektif, Ya. memang seneng tuh rame-rame dan itu sebuah nilai agung dan keluhuran. Ya. Nah tapi tinggal dikelola saja. Jadi Karena- menurut Ibu di sini ada kurang pengelolaan atau bagaimana? ya ini belum menjadi standar kita. Ya. Nah ini yang sekarang harusnya rame-rame siapapun terlepas dari kasus ini sedang diusut. Kita semua duduk satu meja, kita buatkan satu sistem bukunya yang nanti siapapun yang bikin acara kawinan, acara pesta rakyat dan sebagainya, semua harus patuh Apa dengan ini tata hampir cara sama itu. dengan kejadian belakangan ini? Orang mau mencari kerja yang dibutuhkan 50 datang sekian ribu. Betul, karena begini, India negara yang mohon maaf penduduk jauh lebih banyak dari kita, urusan kerumunan cari kerja mereka bisa menyelesaikan dengan jauh lebih baik. Jadi tidak ada alasan kalau negara kita penduduknya banyak, karena ada contoh negara lain yang mampu melakukannya misalnya. Artinya kita tinggal belajar. Kita tentu berduka cita, tapi dari sini ada pembelajaran besar yang bisa kita luruskan bersama. Nah, Oke. baik. Terima kasih kepada Pak Kompolnas. Ya, kan dari pagi sudah ribuan orang. Ya, pasti harusnya ada antisipasi dong. Apakah menurut Bapak di sini kepolisian setempat kurang peka atau gimana? Terima kasih Bang Ya. Otman ya. Jadi kalau dari kami
selaku pengawas kepolisian, Ya. ini kan melibatkan public figure, Ya. klien abang, ya kan, KDM, Ya. kemudian dari Jakarta, petinggi, dan termasuk yang acara wedding. Ya. Nah, mestinya kalau menimbulkan kerumunan yang bisa demikian masif, itu ada namanya manajemen operasional pengamanan, Bang. Dari tanggal hari Rabu sampai hari Tugas siapa itu? Jumat. Tugas polisi. Oke. Nah, oke lah sekarang Pak Kapolda melaksanakan penyidikan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Ya. Tapi sejak awal, kami tadi sempat bincang-bincang dengan Pak Jutek, Bang Jutek ya, katanya sudah dibuatkan rencana pengamanan, Bang. Kami tanya tadi melibatkan siapa saja. Nah, apakah melibatkan Satpol PP? Karena di Kabupaten Garut pasti punya Satpol PP, Bang. Apalagi yang abang tadi bilang di pintu gerbang tadi, itu harus diatur. Jangan sampai terjadi kerumunan yang bisa menimbulkan potensi massa berdesak-desaan. Ya. Yang kedua, harus melibatkan kesatuan samping, dinas perhubungan. Kenapa? Karena pasti akan timbul di samping kerumunan massa juga ada transportasi, mobil pasti banyak kemacetan, dan yang lebih penting lagi juga harus ada satuan samping dari Polres Garut. Yang Bapak lihat ini semua tidak dilaksanakan? Nah, ini mestinya harus disampaikan, Bang. Di acara ini mesti disampaikan sejauh mana mereka sudah... Yang terjadi apa menurut pengamatan Bapak? Nah, mestinya harus ada perkiraan intelijen dari Polres Garut, apalagi Polda Jabar sudah punya perangkat yang lengkap, Bang. Ya. Nah, setelah ada perkiraan-perkiraan ini, mereka akan memberikan masukan untuk dimasukkan dalam rencana pengamanan ini. Nah, Dan jadi, itu tidak dilaksanakan? bukan tidak dilaksanakan, Bang, tetapi sudah dilaksanakan. Cuman ini kan kegiatan kan cukup panjang. Ya. Kalau acara wedding tadi hari Rabu ya, Pak Hari Jutek Rabu. ya. Kemudian sampai rangkaian hari Jumat, mestinya sampai selesai, Bang. Tapi kan maksimumnya rakyat itu datang kan Jumat pagi. Betul. Dan puncaknya itu pasti sudah sholat Jumat kan? Itulah, Bang, yang kami maksud dengan adanya perkiraan khusus dari laporan intelijen. Jadi bukan hanya Artinya mereka tidak memperkirakan. semestinya diperkirakan, Bang. Ya, tapi ternyata tidak diantisipasi. Karena melibatkan stakeholder yang kami sampaikan tadi. Ya. Nah, ini yang harus diperjelas. Ya. Apakah ini sudah dilakukan oleh Polres Garut, di backup oleh Polda Jabar. Jadi bukan hanya sekedar investigasi untuk mencari sebab musabab. Artinya Kompolnas belum menentukan sikap sebagai pengawas di sini. Apakah sudah melihat bahwa memang kurang antisipasi atau bagaimana, atau masih mencari pembuktian lagi? Gini, Bang, kami kan pernah di operasional, kami pernah melaksanakan seperti yang sekarang terjadi, Bang. Bagaimana mengelola, memanage potensi timbulnya kerumunan massal. Nah, kami masih belum melihat adanya performan daripada Polres Garut itu sendiri, Belum Bang. melihat apa? Performance, Bang. Dan Jadi menurut Bapak kami lihat Polresnya kurang perform itu? di sini kan ada yang jadi korban, Bang, Babin Kaptipmas. Semestinya dengan Babin Kaptipmas sudah memberikan masukan laporan sesuai dengan jalurnya, Bang. Ya. Saya yakin sudah sampai ke Pak Kapolres. Cuma bagaimana antisipasi itu, Bang, dengan adanya masukan awal ini, gitu, Bang. Tapi tidak berbuat begitu? Karena layan dari kepolisian atau bukan? Ayo dong Pak Kapolnas, ayo dong, speak up dong. Ya, jadi sebenarnya saya udah tahu arahnya Bapak, bahwa memang seolah-olah ini kelalaian dari kepolisian Polres setempat. Tapi kok kayaknya, aduh, Bapak kurang berani nih. Begini, Bang Hotman, masalahnya kan di situ ada unsur Satpol PP, ada unsur Dinas Perhubungan, ya kan, ada unsur yang dikomandani oleh pembina Kamtipmas. Tapi kan yang paling tanggung jawab utama kan di kepolisian, Pak. Betul, Bang. Dan intelijennya. Betul, Bang. Jadi akhirnya kegagalan ini salah siapa? Ya, bisa juga mungkin tidak termanage dengan baik, Bang. Oleh siapa? Ya, oleh si penanggung jawab keamanan. Yaitu siapa? Ya, Polres tempat, Bang. Nah, gitu dong, Pak. Oke, Pak Jamin Ginting, Profesor Hukum Pidana. Anda sudah melihat fakta-fakta kejadian.
Anda sebagai ahli hukum, siapa yang lalai? Dan pasal berapa bisa kena? Ya, pertama kita turut berduka cita dulu ya kepada para korban. Nah, kalau dalam konteks tadi hukum pidana, secara material ada orang yang sudah mati. Ya. Nah, kalau sudah ada mati, dilihat post factum. Post factum, apa penyebab kematiannya? Ya. Dari penyebab kematiannya, ternyata mereka bukan sakit jantung, bukan sakit yang menyebabkan dia diri sendiri Karena mati. mengejar nasi goreng. Karena mengejar undangan tadi yang diceramahkan oleh KDM, ada bakso, ada ini segala macam. Ya. Nah, orang jadi kepingin datang. Ya. Nah, kepingin datang langsung, tapi manajemen tadi dikatakan, manajemen sistem pengamanannya tidak baik, kurang baik. Sehingga terjadi chaos dan menyebabkan kematian. Ya. Nah, pertanyaannya tadi, ini ada apa? Berarti ada kelalaian dari sisi penyelenggara dan pengamanan. Apakah sudah waktunya ranah hukum atau tidak? Kalau menurut saya kelalaian yang menyebabkan kematian di 359 KUHP itu mengatakan harus ada yang bertanggung jawab. Siapa? Tidak perlu harus sengaja, namanya lalai. Lalai itu kan nggak sengaja. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang. Kenapa lalai? Karena dia tidak mengantisipasi akan adanya suatu bencana yang cukup besar yang mengakibatkan Masa udah kematian. datang dari pagi, sementara kejadian ini baru terjadi sudah sholat Jumat. Iya, berarti Bang. ada waktu kurang lebih 4 jam, begitu? Kalau saya lihat dari video tadi, seakan-akan itu kan, mohon maaf ya, KDM ini mengharapkan semua orang hadir. Bahkan ditekankan berapa makanan yang akan ada, tidak terbatas. Anda bayangkan ya, kalau tidak terbatas itu bukan 5.000 Bang, unlimited. Jadi semua orang boleh datang dan dikasih makan sepuas-puasnya yang tidak terbatas. Ini kan himbauan yang berbahaya sebenarnya. Ya. Padahal dalam suatu acara harus dibatasi, mengingat tempatnya terbatas dan juga mungkin persediaan terbatas. Tapi tolong dulu langsung ke yang konkret dulu. Dari pagi udah ribuan datang, itu aja dulu ya. Udah ribuan datang. Bukankah benar seperti kata Pak Kompolnas tadi, harusnya kepolisian setempat sudah harus antisipasi? Nah, begini, jadi kalau dalam konteks penyelenggaraan acara, tentu Pak Arief juga tahu, dia harus ada laporan proposal dulu ke... Anggap itu, lupakanlah semua. Ya. Kalau pagi sudah ribuan orang, Garut itu kota kecil. Ya itu makanya saya katakan Bang, panitianya harus menghubungi pihak-pihak yang terkait tadi. Tapi ada kepolisian kok yang datang. Cuma nggak cukup kepolisian Bang, harus ada pemadam kebakaran, petugas medis taktis, pengatur alur jalur lintas, dan panitianya jumlahnya berapa? Kalau yang datang 5.000, panitianya harus cukup karena harus ada alur yang cukup jelas mengenai ini udah terjadi salah pengertian. Tadi kan harusnya di alun-alun, harusnya malam. Lupakan dulu semua persiapan. Pagi-pagi sudah ribuan orang datang. Ya. Apa yang harusnya dilakukan kepolisian pada pagi itu sampai siang? Lupakan dulu persiapan. Anggap persiapan nggak ada. Ya justru persiapan itu yang paling anggap penting. Itu sudah nggak ada. Ini udah kejadian. Rakyat udah salah pengertian. Ya. Begitu datang ribuan orang, harusnya bagaimana kepolisian? Ya, pada saat itu? Ya harus antisipasi. Tadi kan ada intelijen yang khusus untuk mengantisipasi. Oh ini masa kitanya kemungkinan akan datang lebih banyak. Ya. Diperintahkan supaya personel digandakan, di 3 kalikan, di 4 kalikan. Bapak sebagai profesor hukum pidana, berarti siapa yang lalai? Di sini semuanya lalai, panitianya lalai. Terutama di hari H. Iya, tentu kalau dia sudah ada koordinasi, ya tentu semuanya saling berkaitan. Ternyata Bang. tidak kan? Ya makanya kalau tidak ada koordinasi berarti panitianya juga kurang koordinasi karena kelalaiannya. Kalau petugas keamanannya kan bisa mereka nggak dipersiapkan juga ada. Jadi gimana nih kuasa hukum? Jadi kayaknya sih ada yang lalai nih, cuma masih memilah-milah siapa nih. Gini, Bapak Bang. tidak mau mengakui, apakah Bapak mengatakan bukan klien Bapak yang lalai? Apa berani Anda mengatakan bahwa Polresnya kurang lalai? Gini, Bang. Kurang antisipasi? Bang Hotman, ini saya mau luruskan dulu. Ya, sekali lagi acara siang itu tidak ada dan orang sudah berkumpul. Kan Ya, gitu. kita ya kan? akui, kita akui. Ya, Tadi video tadi jelas. Artinya bahwa kalau ditanya kelalaian, apa yang mesti disiapkan, apa yang ini, dan memang tidak ada acara. Kalau nanti tadi dibilang harus ada pemadam kebakaran, harus ada ambulan, kami paham itu, panitia tuh paham.
Karena siang itu memang tidak ada acara. Makanya saya bilang, kan? kita lupakan dulu, nggak ada lagi daripada kebakaran. Kita dulu kesorot ke hari hanya. Ya. Begitu ribuan orang datang, harusnya siapa yang harus antisipasi? Ya, menurut Bapak? Saya berpikir gini, Pak Hotman, bahwa panitia sudah memberikan cukup responsif ya, melihat bahwa mereka sudah ngantri tanpa diundang datang sendiri, mereka sudah memutuskan untuk memberikan makan, itu kita apresiasi, ya kan? Kemudian terkait bahwa karena pintunya dibuka kecil-kecil karena perhitungan keamanan, gitu pun di luar kendali kami, karena itu memang tidak direncanakan acara tersebut, ya kan? Nah, kemudian kami melihat bahwa ini bukan unsur pidana, bahwa kami menganggapnya mungkin ini satu musibah. Kenapa? Satu, itu acara pesta dan sudah disiapkan, kami sudah mengajukan izin jauh-jauh hari. Ya kan? Acara yang dimaksud siang hari itu dan di luar rencana panitia dan juga dari keluarga besar. Ya. Dan terjadi antrian yang begitu besar, sudah diantisipasi dengan etiket baik untuk memberikan makan. Dan Pak Hotman, satu lagi yang kami mau sampaikan. Walaupun itu adalah satu musibah menurut kami secara kemanusiaan, Pak KDM ya, dan juga selaku gubernur dan sebagai orang tua dari mempelai sudah melakukan tanggung jawab sosial. Ya, kita dengar dia datang ke rumah sakit, dia biayain rumah sakitnya, yang meninggal dikasih santunan 150 juta ya. 150 juta dari Pak KDM, dari A Maula dan T Putri 100 juta. Jadi 3 korban itu sudah disantuni 250 juta per orang. Per orang. Plus dengan anak dari almarhum ya, yang dari kepolisian yang meninggal itu akan diangkat menjadi anak asuh. Wah, itu kita gitu harus ya. salut sama Pak KDM. Rumah sakit bagi yang 27 korban yang lain itu atas biaya pribadi dari Pak KDM itu dibiayain, bahkan disantuni selama mereka tidak bisa bekerja, dikasih 10 juta. Kalau Anda dalam posisi pengacara korban, Anda nih, misalnya nih Anda sebagai pengacara korban, kira-kira Anda akan mengatakan enggak, halo Kapolres, sudah ribuan orang datang di pagi hari, kenapa kau tidak antisipasi? Kau akan mengatakan begitu enggak? Ya, itu di luar ranah kami ya, yang jelas. Kalau Anda sebagai pengacara dari korban. Pasti ya. Kita juga makanya kita serahkan kepada kepolisian. Ya, Pak Deddy Mulyadi tadi sore juga kami berkomunikasi sebelum saya datang ke sini. Dia sampaikan bahwa satu poinnya, dia tidak tahu acara itu ada siang hari dan dia tidak pernah menyetujui acara itu tersebut ya, sesuai dengan yang di video yang disampaikan. Gitu. Yang jelas bahwa kita salut sama Pak KDM yang sudah memberikan uang belasungkawa yang sangat besar kepada keluarga korban. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.